politik identitas, terutama mengacu kepada figur Anies Baswedan. Lihat rekam jejaknya, lihat rekam gagasannya, lihat rekam karyanya, lihat rekam prestasinya, lalu bandingkan, sandingkan, dan jangan tuding-tuding dengan menggunakan isu identitas. Saya minta maaf ya, ini soal citra politik aja, soal citra politik, bukan soal benar atau salah. Misalnya kalau saya dengan Anies, kenapa waktu itu saya menolak? Mungkin citra penggunaan politik identitas itu belum banyak hilang gitu ya, sehingga agak tidak mudah menjelaskannya gitu kan, bagi saya mungkin tidak benar, tapi itu kan citra yang ada di publik. Jadi Anda juga dicurigai akan menggunakan isu-isu tersebut. Ada juga yang khawatir bahwa Anda berdua yang akan menggunakan cara-cara tidak terpuji. Dan itulah yang sesungguhnya kita ingin jaga. Jadi kita ingin tetap fokus kepada tema itu. Nah, ini juga yang nanti akan kita teruskan ketika di tingkat nasional. Kita tidak akan membawa politik identitas. Kita yang akan menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu. Kita yang akan jaga. Dan ini yang harus kita sama-sama antisipasi. Bagaimana polarisasi itu adalah polarisasi berbasiskan ide, gagasan. Apa ide, gagasan, pengalaman, bukti-bukti yang pernah dilakukan, itu jauh lebih mengedukasi sehingga proses demokratisasi kita akan berjalan dengan baik. Yang kedua, jangan membawa politik identitas. Jawabannya juga sama, lihat saja apa yang sudah terjadi di Jakarta. Dan Jakarta 5 tahun ini, boleh dicek, adalah kota yang tenang, teduh, damai, aman. Jadi, semua label-label yang diberikan pada saat Pilkada 2017 itu tidak saya jawab memang. Ada 2 kasus besar tentang politik identitas yang mengerikan dan agak sulit untuk dilupakan oleh orang. Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 itu nyata di depan mata. Tunjukkanlah buktinya bahwa diskriminatifkah? Apakah ada tindakan yang tidak adil? Tunjukkanlah buktinya. Ya, kendati banyak ditentang, beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Berikut alasan mereka. Di masjid ini segala sesuatu kita diputuskan melalui rapat ya, maksudnya pemasangan spanduk sudah ada instruksi, hasil rapat oke. Sekarang kalau nggak ada hasil rapat, saya misalkan saya sendiri tidak bisa mencopot karena harus keputusan rapat. Kalau keputusan Dewan Masjid atau keputusan rapat masjid dicopot ya dicopot gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Sejumlah spanduk yang berisi ujaran kebencian dan provokatif bertebaran di sejumlah wilayah di Jakarta. Insiden warga yang meninggal tidak disolatkan di rumah ibadah mendorong polisi memeriksa sejumlah pihak. Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketua RT 5 dan Ketua RW 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terkait pemasangan spanduk bernada provokatif di wilayahnya. Kini seluruh spanduk tersebut telah diturunkan berpotensi memicu gesekan jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Polisi juga telah meminta masukan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI atas pemasangan spanduk tersebut. Sebelumnya salah satu warga Pondok Pinang diduga dipaksa menandatangani surat pernyataan akan memilih salah satu calon gubernur DKI Jakarta jika anggota keluarganya ingin disolatkan jenazahnya oleh pengurus masjid. Alasan Mahfud MD tak jadi cawapres Anies dan Prabowo, politik identitas hingga orientasi tim sukses. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan alasannya tidak menjadi calon wakil presiden atau cawapres bagi Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dan juga mengatakan alasannya akhirnya bersedia menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Diberitakan sebelumnya, pasangan Ganjar Mahfud ini telah semakin mantap bertarung di pemilu presiden atau Pilpres 2024. Keduanya telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI kemarin pada Kamis 19 Oktober 2023, mengutip YouTube Kompas TV.
Mahfud menyebut tidak menjadi cawapres Anies maupun Prabowo lantaran enggan dituduh memecah belah hingga soal orientasi tim sukses salah seorang calon presiden atau capres. Mahfud mengaku langsung menolak saat ditawari menjadi cawapres Anies, capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Tawaran itu disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saihu. Alasannya, Mahfud enggan dituduh sebagai pemecah belah koalisi partai pendukung Anies. Bukan saya ada masalah dengan Anies. Koalisi partai Anda nanti pecah, saya bilang. Karena kalau Anda bawa saya ke sana, nanti setelah satu partai, Partai Demokrat bisa lari dari tempat Anda. Lalu yang dituduh saya memecah belah. Ungkap Mahfud MD dikutip dari tayangan YouTube Najwa Shihab. Alasan lainnya, yakni soal politik identitas, sebuah citra yang selama ini melekat pada diri Anies Baswedan. Kenapa saya waktu itu menolak? Mungkin citra penggunaan politik identitas itu belum banyak hilang gitu ya, sehingga agak tidak mudah menjelaskannya. Gitu kan? Bagi saya, mungkin tidak benar, tapi itu kan citra yang ada di publik, ujar Mahfud. Pihaknya juga menyampaikan kenapa tidak menjadi cawapres Prabowo saja. Dalam hal ini, alasan orientasi tim sukses Prabowo yang menjadi faktor. Namun diakui Mahfud MD, soal tawaran menjadi cawapres Prabowo, dirinya sempat tak memberikan jawaban iya ataupun tidak. Sehingga meskipun saya tidak pernah bilang iya dan bilang tidak kepada Pak Prabowo, tapi rasanya kalau saya lihat dari tim suksesnya, orientasinya bukan ke orang seperti saya, kata dia. Hingga akhirnya Mahfud memilih mendampingi capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk maju di kontestasi Pilpres 2023. Mahfud menuturkan, salah satu alasannya mau berduet dengan Ganjar, yakni tidak memiliki benturan emosional dan psikologis dengan politikus PDI Perjuangan itu. Merasa bisa saling melengkapi dengan Pak Ganjar karena saya tidak punya benturan emosional psikologis dengan Pak Ganjar. Saya berpikir, saya dengan Pak Ganjar, ya cocok-cocok saja ya, kata Mahfud. Komunikasi yang telah lama terjalin pun semakin memantapkan Mahfud mau jadi cawapres Ganjar, termasuk sejak Ganjar masih mengemban tugas di DPR RI. Hingga hubungan rekanan yang terus berlanjut saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Merasa cocok dalam emosional dan psikologis, itulah yang membuat Mahfud mantap jadi cawapres Ganjar. Misalnya, Pak Ganjar jadi presiden, ada satu masalah saya kerjakan, pasti dia nggak akan komplain. Itu kira-kira sudah benar. Seumpama Pak Ganjar mengerjakan sesuatu, dia minta bantu, minta dukung, pasti tidak ada masalah, kata dia. Dan dirinya optimis Ganjar bisa menjadi presiden yang baik untuk Indonesia.